فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sahabat Safdah bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat Safdah, kita berjumpa kembali di segmen Sahabat Safdah bertanya. Dan bersama kita sudah hadir guru kita Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat semua. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik, kita jawab pertanyaan ya Ustadz ya. Ini ada pertanyaan dari Ahmad Diontri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, musola di dekat rumah saya sebelum dan sesudah azan ada seorang yang melantunkan syair atau pujian atau sholawat dengan suara yang dikeraskan. Terkadang saya terganggu ketika sedang berdoa menunggu iqomah. Apakah saya dianjurkan untuk tetap sholat di musola tersebut Ustadz? Fadhol Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ya ba'd. Di pertanyaan ini ada dua sisi pertanyaan ya. Pertama, pertanyaan membaca solawat-solawat atau pujian-pujian syair-syair sebelum adzan. Ya. Yang kedua, apa hukum kita sholat di musola atau masjid yang seperti itu? Ya. Untuk yang pertama, ya tentu baca sholawat atau pujian, semua ini kan niatan mereka adalah doa. Ya. Dan doa itu inti dari ibadah. Ya. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Nah, disinilah kewajiban kita untuk kembali kepada petunjuk aturan Rasulullah SAW. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah SAW di zaman beliau pernah melakukan pujian-pujian seperti ini, sholawat seperti ini sebelum adzan? Tidak. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq di 2 tahun setengah pemerintahannya pernah melakukan itu? Jawabannya tidak. Umar bin Khattab 10 tahun pemerintahannya, disusul oleh Utsman bin Affan, disusul oleh Ali bin Abi Thalib, semua mereka para sahabat ini tak ada yang melakukan itu. Begitu pula generasi-generasi salaf yang setelah mereka, tak ada yang melakukan seperti ini. Ini adalah perkara yang kategorinya bid'ah, yang diada-adakan. Subhanallah. Ya, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Jadi siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam masalah ibadah kepadaku, maka tentu ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sia-sia dan tak ada pahala di situ. Walaupun manusia menganggap ini kan baik. Ya, daripada baik. Dan daripada. Kalau permasalahan ini dibuka pintu, ini baik, ini tujuan baik, maka agama ini akan berantakan. Akan hilang petunjuk Al-Quran dan akan hilang petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia akan kembali kepada hawa nafsu masing-masing. Jadi ini perkara bid'ah yang harus ditinggalkan. Padahal kalau memang sholawat, baca pujian-pujian itu baik sebelum adzan, laukana khairan lasabaquna ilaih. Kalau memang ini baik, pasti Rasulullah SAW orang yang paling semangat untuk menyuruh umatnya bersolawat. Beliau yang mengatakan siapa yang sholat kepadaku sekali, Allah akan kasih dia rahmat sampai 10 kali. Beliau yang bersabda itu. Beliau yang menyuruh kepada kita untuk memperbanyak sholawat dalam segala kondisi. Tapi beliau tidak pernah melakukan baca sholawat sebelum adzan dan baca pujian-pujian. Kalau toh itu boleh, Rasulullah akan menyuruh Hasan bin Thabit, penyair Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membuat syair dibaca pujian-pujian sebelum adzan. Tapi ketika untuk menentukan waktu masuk sholat, Rasulullah tentukan redaksi-redaksi adzan itu, menunjukkan bahwa ini semua adalah dibuat-buat oleh masyarakat yang sifatnya bid'ah. Yang kedua, bagaimana kalau hukumnya kita sholat di masjid seperti itu? Ini berbeda cerita. Kalau kita hukum sholat, ya tetap kita sholat di situ. Karena itu tetap dikatakan sebagai masjid
Adapun perbuatan bid'ah, maka itu perbuatan yang dilakukan oleh individu mereka. Kalau kita bisa menasehati mereka, tentu ini akan jauh lebih baik. Dinasehati dengan bijak dan secara ilmiah. Tapi kalau dinasehati terus-menerus tidak bisa, ya sudah, Anda tetap sholat di situ, sholatlah 5 waktu di masjid itu. Ya. Sholatnya sah ya. Sholatnya sah, ibadah kita sah. Adapun bid'ah yang mereka lakukan, itu bid'ah urusan mereka masing-masing. Ungkapan para ulama salaf, sholli wa alaihi bid'atu, sholatlah kamu, urusan bid'ah urusannya dia. Wallahu a'lam. Masya Allah. Taib Ustaz. Syukron jazakallahu khaira atas ilmu dan jawabannya Ustaz. Bagi sahabat Safda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ajukan pertanyaannya melalui DM ke Instagram Safda TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.